Inilah yang harus kita cari, inilah yang harus kita tuju kalau ingin selamat. Oleh karena itu para ulama mengatakan, agama itu ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyhi, wa ma'rifatu dinihi bil adillati. Pakai dalil. Dalil itu apa? Sultan yang Allah turunkan, kekuatan yang Allah turunkan, ilmu yang Allah turunkan, ilmu yang Allah tabaraka wa ta'ala sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sampaikan kepada para sahabat sampaikan kepada generasi berikutnya, sampai generasi kita, ada keterangan yang jelas, itulah dia dalil. Beragama pakai dalil, jangan pakai kata orang, kata ustadz. Tidak bisa. Karena ustadz bisa salah. Dalil yang datang dari Allah dan Rasulnya nggak mungkin salah. Kata masyarakat di sekitar kita mungkin salah. Dalil dari Al-Quran hadis nggak mungkin salah. Kata ayah saya mungkin salah. Kata syekh alim fulani, baru pendapat beliau pribadi, mungkin benar mungkin salah. Tapi kalau sudah Rasul yang berkata, Allah yang mengatakan, nggak mungkin salah. Kenapa? Datangnya ada wahyu yang menguatkan bahwa inilah jalan yang benar. Sehingga kebenaran itu akan terlihat ketika seseorang bisa berdiskusi dengan baik, tanya argumentasi, Anda mengatakan itu kenapa, Anda berkeyakinan seperti itu kenapa, apa ayatnya, apa hadisnya, oh ayat Anda sepertinya cara memahaminya salah, yang benar begini, ini loh tafsiran ayat, ini hadisnya, akan kelihatan. Yang memiliki argumentasi dari Allah dan Rasulnya berada di jalan yang lurus. Sehingga untuk mengejar surga, untuk mengejar pertemuan dengan Allah, harus tahu ilmu yang hak tentang jalan yang akan mengantarkan ke jalan itu. Hati-hati, di kiri dan kanan banyak syaitan yang menggoda. Cara yang paling ampuh, cara yang paling hebat, cara yang paling luar biasa untuk bisa berjalan di atas jalan itu adalah sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Sehingga Allah katakan itu di dalam Al-Quran sebagai sifat orang-orang yang beriman. Di dalam surat An-Nur. Ayat yang ke-40 sekian atau 50 sekian. Coba kita lihat. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi ayyaqulu sami'na wa ata'na. 51 dari surat An-Nur. Perkataan orang-orang yang beriman apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk sebuah keputusan di tengah-tengah mereka orang yang beriman hanya akan mengatakan sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Kalau Anda punya sifat sami'na wa ata'na kepada Allah, kepada Rasul, maksud Allah dan Rasul adalah ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Mereka lah orang-orang yang jaya dan sukses. Sami'na wa ata'na. Kenapa? Kalau sudah pakai otak, iblis bisa masuk melalui otak. Pakai kecerdasan, iblis bisa masuk pakai kecerdasan. Antum kira Fir'aun itu nggak cerdas? Sangat cerdas sampai bisa memimpin kerajaan demikian luas. Tapi kecerdasan kalau tidak kembali kepada ayat Allah dan hadis Rasulullah, seperti itu. Jadi jangan andalkan kecerdasan semata. Karena kecerdasan, saya ingin mengatakan begini, kecerdasan berhadapan dengan iblis nggak bisa. Iblis lebih cerdas. Pengalaman hidup berhadapan dengan iblis nggak bisa. Iblis lebih pengalaman hidup. Dia hidup sezaman dengan Nabi Adam sampai sekarang. Tapi kalau sudah pakai sami'na wa ata'na, iblis nggak bisa ngapa-ngapa. Kenapa? Itu datang dari Allah. Itu datang dari Allah kepada Rasulullah. Rasulullah menyampaikan pun dari Allah, bukan Rasul yang buat. Ingat, agama ini bukan Rasul yang buat. Rasul hanya menyampaikan. Bahkan Rasul disuruh melakukan sesuatu yang secara hati nurani beliau kok begitu, tapi harus kerjakan. Ketika Zaid bin Harithah menceraikan istrinya, Zainab binti Jahsh radhiyallahu anhum, ummul mukminin, Allah perintahkan Rasul nikah dengan Zainab. Hati kecil manusia, mantan anak angkat. Zaidnya mantan anak angkat. Mantan anak angkat. Langsung Allah katakan, agar hati kalian tidak berkata-kata lagi ketika menikahi istri dari mantan anak kalian. Berarti
Nggak nyaman, mau nikah itu nggak nyaman. Tapi Allah nikahkan, jalankan. Ini agama, bukan perasaan. Ini agama, bukan apa kata orang. Sering sekali kita mau berjalan, pakai perasaan. Berjalan, apa kata orang. Berjalan, apa kata masyarakat. Berjalan, aduh kayaknya gimana ya. Campakkan gimana-gimana itu kalau sudah Allah yang berbicara, kalau Rasul yang berbicara. Langsung sami'na. Para sahabat Rasulullah SAW yang sudah puluhan atau ratusan tahun nanam kurma di kota Madinah, Ansor. Sementara Rasul dari Mekah. Mekah negeri tandus, bukan negeri perkebunan. Sementara Ansor sudah puluhan dan ratusan tahun dari kakek-kakek mereka, generasi-generasi sebelum mereka, terbukti setiap tahun panen dengan cara yang telah mereka warisi secara pertanian dari ayah dari kakek dari ayahnya kakek, dari kakek-kakeknya kakek, dan seterusnya. Terbukti setiap tahun panen. Namun sahabat mendengar Rasul mengatakan, andai kalian tidak kawinkan. Ketika baru tumbuh itu dikawinkan antara jantan dan betinanya. Itu sudah warisan nenek moyang dalam berkebun kurma. Dan setiap tahun Allah takdirkan panen. Terdengar Rasul mengatakan, andai kalian tidak kawinkan. Mendengar Rasul berkata, mereka tinggalkan kebiasaan ratusan tahun kota Madinah. Lihat para sahabat. Mereka tinggalkan. Sudah puluhan, mungkin kita akan mengatakan, sudah ratusan tahun ya Rasulullah, kakek-kakek kami begini cara berkebun kurma, dan tiap tahun kami panen. Nggak ngomong gitu mereka. Terdengar Rasul mengatakan, andai kalian tidak talqih, tidak kawinkan jantan dan betina, bersebar dengan semua sahabat yang berkebun kurma nggak mentalqih pada saat awal-awal tumbuhnya kurma. Gagal panen, nggak jadi. Nah, Allah mentakdirkan ini untuk sebuah hadis penting dalam syariat Islam. Yaitu Rasul ternyata bicara tentang dunia. Urusan dunia kata Rasul kalian lebih mengerti daripada saya. Allah takdirkan kejadian ini untuk sebuah hadis besar yang luar biasa. Aku, seolah-olah Rasul mengatakan soal agama saya. Dunia terserah kalian. Kalian lebih pandai daripada saya. Silahkan berimprovisasi apapun, tapi dunia. Agama saya. Sehingga kalau kita ingin berkembang, berimprovisasi, lebih maju. Dalam dunia, monggo. Kalian lebih ngerti daripada saya. Saya pergi pakai haji, kalian pergi pakai apa, kalau memang silakan. Antum lebih mengerti. Urusan dunia. Maka jangan dikait-kait antara pesawat dengan manasik haji. Pesawat hanya sarana dunia. Itulah. Pesawat jangan dikait-kaitkan dengan manasik haji. Itu hanya sarana untuk pergi haji. Urusan dunia. Mau pakai unta, mau jalan kaki, mau pakai sepeda motor, mau pakai sepeda. Ada loh yang berhaji pakai sepeda. Mau pakai pesawat, mau pakai kapal laut. Itu sarana. Manasik hajinya nggak berhubungan dengan sarana itu. Sarana itu duniawi. Kalau duniawi boleh berimprovisasi, boleh membuat hal yang baru. Oh, berarti kalau ikut Rasul ke Mekah harus pakai unta. Nggak begitu juga memahaminya. Itu urusan dunia. Keluar dari hadis yang tadi. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Bid'ah itu nggak semuanya salah. Pesawat contohnya. Mana pula sesat pesawat, orang pergi haji pakai pesawat. Lalu saya bertanya, emang pesawat semuanya untuk pergi haji? Nggak ada untuk pergi maksiat? Terus kalau pergi haji pesawatnya bid'ah hasanah. Pas pergi ke Thailand, bid'ah apa namanya? Jadi nggak ada hubungan. Dunia, masyaallah muslim, dunia semuanya mubah. Tergantung siapa yang pegang dan untuk apa. Air ini, dunia, mubah. Tergantung antum gunakan untuk apa. Antum gunakan untuk minum pahala, antum gunakan untuk nyemprot wajah, ada dosa. Pisau, alat dunia, mubah, terserah kita. Maksudnya hukumnya itu, siapa yang pegang dan untuk apa. Pisau digunakan untuk nyembelih sapi hewan kurban, ibadah. Pisau digunakan untuk nyembelih suami, maksiat. Sama-sama pisau juga, pisau yang sama gitu. Pesawat juga demikian. Digunakan untuk pergi haji sarana ibadah, digunakan untuk ke tempat-tempat maksiat sarana maksiat. Mikrofon juga demikian, digunakan untuk ibadah sarana beribadah, digunakan untuk maksiat sarana maksiat. Dia hanya duniawi, tergantung siapa yang pegang dan untuk apa. Tidak ada hubungannya dengan ibadah. Namun kalau manasik hajinya, ke Minanya, ke Arafahnya, tawaf, sa'i, nah itu ibadah. Jangan diganggu-ganggu. Tapi yang paling jelas adalah sahabat Rasulullah yang sudah puluhan dan ratusan tahun punya pengalaman kurma, mereka tinggalkan dengan satu perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini mari kita lihat bagaimana sami'na wa ata'na yang dimiliki oleh para sahabat.